Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya di kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara edukasi. Nah, pemirsa, hari ini spesial ya. Pembukaan acara kita diiringi dengan tembang Jawa gitu ya, atau yang biasa disebut dengan mocopat, yang tadi sudah dilakukan oleh salah satu putra terbaik dari SDIT MTA Surakarta. Tentunya hari ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan SDIT MTA Surakarta ya. Salah satunya ada kegiatan yang melestarikan kebudayaan nasional, yaitu utamanya kebudayaan Jawa. Di kesempatan sore hari ini sudah hadir narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Singgih Sri Jundomane selaku pembina karawitan dari SDIT MTA Surakarta. Kemudian ada Bapak Mahfud Salahuddin SPD selaku guru di SDIT MTA Surakarta. Dan yang tadi suaranya kita dengarkan ya pemirsa, ada adik Nararia Aji Pamungkas selaku putra dari SDIT MTA Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat dan baik hari ini? Alhamdulillah. Kehujanan tidak tadi ke studio MTA TV? Dikit. Dikit ya. Pakai mantel dikit. Oh, pakai mantel. Tapi alhamdulillah bisa selamat ya sampai di studio MTA TV. Dan kalau para pemirsa tahu, sebenarnya SDIT MTA Surakarta juga tidak jauh ya jaraknya dari studio MTA TV, paling hanya sekitar 200 atau 300 meter gitu. Jadi cukup dekat dan alhamdulillah bisa sampai di studio MTA TV. Baik, hari ini kita ngobrol insya Allah panjang ya hingga pukul 16 berkaitan dengan kegiatan di SDIT MTA Surakarta. Salah satunya ada kegiatan yaitu ekstrakurikuler karawitan gitu ya. Nah, Ustadz Mahfud dan teman-teman semua. Untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kesempatan sore hari ini kami juga memberikan waktunya untuk para pemirsa berinteraksi. Silahkan bisa menghubungi kami di line telepon 02716793000 atau melalui panggilan WhatsApp dan pesan WhatsApp juga di nomor 0811 2553000. Baik, kita awali dan kita mulai perbincangan kita sore hari ini, Bapak dan Mas Nararia. Yang pertama ke Mas Singgih terlebih dahulu ya, atau biasa disebut Bapak Singgih gitu ketika mengajar di SDIT MTA Surakarta. Beliau juga selaku narasumber ya di acara MTA TV, di acara Gurit Mencopat ya Mas Singgih ya. Ya, dan alhamdulillah beliau juga menjadi pembina juga di SDIT MTA Surakarta. Boleh disampaikan tadi yang dinyanyikan oleh Mas Nara itu tembang apa ini, Ustaz? Ini tembang namanya Kinandiwantah. Laras Lindru Laras Patet Lindro Songo. Patet Songo. Baik. Dan tadi maknanya tentang apa ini, Ustaz? Ini sebetulnya mengambil dari surat ya, surat Anas, surat yang paling akhir 114. Ya. Ya, kul jarwani, kul katakanlah gitu. Jadi yang baris terakhir minal jinnati wan nas. Arupa manungso lan jin. Jadi memang ini kemarin salah satu materi untuk lomba MAPSI di tingkat sekolah dasar. Ya. Dan alhamdulillah diwadahi oleh SDIT MTA Surakarta dan Mas Nara ini salah satu putra terbaik yang alhamdulillah bisa mengembangkan dan dititipi Allah suara yang merdu. Ya. Terbukti tadi sama, artinya sama dengan gender, laras dengan gender. Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Berarti Mas Nara ini punya prestasi yang cukup membanggakan ya. Kemarin terakhir kejuaraan apa yang diikuti Mas Nara? Itu lomba tingkat kecamatan di Pasar Kliwon. Pasar Kliwon, lomba apa ini? Lomba macapat. Oh, mocopat ya. Mocopat. Dapat juara berapa Mas Nara? Juara 2. Juara 2. Bagaimana perasaannya Mas Nara? Sangat
Senang Sangat senang ya. pastinya. Alhamdulillah. Menyangka tidak bisa dapat juara 2. Tidak menyangka cuman 2 hari kok bisa juara. Apalagi kalau besok ada lomba lagi, latihannya bisa lebih lama, mungkin bisa dapat juara 1 gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dapat juara 2, itu sudah sangat membanggakan gitu ya Mas Nara ya. Nah, selain perasaan senang, apa lagi yang dirasakan oleh Mas Nara ketika ikut lomba MAPSI itu? Awalnya deg-degan. Oh, deg-degan. Iya. Kenapa deg-degan? Kalau saya lihat dari mentalitas ya, Ustadz Mahfud dan Ustadz Sigih, beliau ini sudah punya mental yang bagus gitu, tidak ada rasa minder, nervous gitu, Mas Nara. Di awalnya deg-degan tapi pas Tengah-tengah. pas tengah-tengah malah kok bagus. Baik, berarti deg-degan atau nervousnya itu ketika awal ya, tapi Iya. ketika sudah di pertengahan sudah Karena lancar lihat ya. yang lain-lain juga. Yang lain bagus-bagus juga. Enggak, yang lain itu kayak mukanya panik semua gitu. semua pada panik ya ketika mengikuti lomba. grogi. Nah, ini terkait dengan perlombaannya ini ya Mas ya, Mas Nara. Iya. Siapa sih yang mengajak Mas Nara suka dengan mocopat khususnya ini Mas Nara? Ya suka mau copat itu ya karena Pak Singgi. Kenapa dengan Pak Singgih ini? Apakah punya kenangan indah bersama beliau? Karena yang ngajarin mau copat ya Pak Singgi. Oh, yang ngajarin Pak Singgih gitu ya. Iya. Nah, awal mula ketika ada mocopat kemudian dilatih Pak Singgih, apa yang ada di benak Mas Nara ini? Ya awalnya enggak mau ya. Awalnya nggak mau. Tapi dipaksa terus jadi mau. Jadi suka. Ya. Faktornya apa kok jadi suka Mas Nara? Karena itu kan macapat itu kan juga ada di wayang loh. Nah, aku itu suka wayang karena ada di wayang ya udah juga suka macapat. Oh, unik sekali ini. Kan kemungkinan besar generasinya Mas Nara ini sudah banyak yang tidak suka dengan wayang, kebudayaan Jawa seperti itu ya Pak Singgih ya. betul. Tapi kenapa Mas Nara sendiri malah suka dengan wayang? Karena kita itu harus tetap melestarikan budaya. Luar biasa ini motivasinya. Harus melestarikan budaya gitu Iya. ya. Nah, iya. Tokoh wayang siapa favoritnya Mas Nara ini? Ki Seno Nugroho. Itu Tokohnya, dalangnya. Iya, dalam. Tokoh kalau tolong tokoh wayangnya? Bagong. Oh, Bagong. Kenapa suka dengan Bagong? Karena dia itu ceria, selalu bikin orang tertawa gitu. Oh, dan Mas Nara pengen mengikuti karakter itu ya? Iya. Baik, ya, luar biasa ini. Nah, ke Pak Singgih, sulit tidak Pak mengajarkan generasi muda seperti generasinya Mas Nara ini untuk mengenalkan kebudayaan Jawa? Ya, memang tidak semua anak dibekali dengan potensi yang sama. Memang berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, tugas kami adalah menemukan potensi itu. Ya, ada satu grup di SDIT dan alhamdulillah mereka anak-anak yang terpilih. Mereka yang kalau dulu kita kenalkan pertama kali kita kenalkan mungkin asing di telinga mereka, gamelan itu. Iya. Kita kenalkan, terus ada siswa yang tertarik. Nah, karena di SDIT itu juga panggilan hati, mereka ikut juga tidak dipaksa, tetapi atas kehendak mereka sendiri. Iya. Dan prosesnya juga, alhamdulillah juga tidak ada kendala. Oh, Ya memang ada undo-usuk, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang prosesnya lama, ada yang cepat, tapi itu ya insya Allah bisa. iya. Kalau di SDIT MTS Surakarta ini sudah berjalan berapa lama saat kegiatan seni gamelan utamanya? Berapa lama ya? Setahunan ya? Satu tahun lebih. Iya. 1,5 mungkin. Oh, sudah cukup lama ya, dan ternyata terbukti sudah berprestasi juga ini ya. Baik, ke Pak Mahfud ini, dari pihak sekolah kenapa membuat kegiatan dan memberikan fasilitas dalam kegiatan seni tradisional, utamanya karawitan dan mocopat, di lingkup sekolahan SDIT MTA Surakarta? Apa alasannya Pak Mahfud? Oke. Karena kan ini juga termasuk salah satu budaya Jawa ya Pak. Jadi budaya Jawa itu memang sekarang untuk anak-anak yang
kayak Mas Nara ini kan kasarannya orang-orang nyebutkan generasi alfa atau yang generasi terakhir ini, mereka tuh jarang sekali mengenal dengan budaya Jawa. Iya. Karena seharusnya itu kan kita sebagai orang Jawa juga harus menguasai seni Budaya Jawa. Iya. Oleh sebabnya di kita di MTA Surakarta itu semaksimal mungkin kita upayakan untuk mendukung salah satu budaya Jawa itu sendiri, yaitu kan karawitan atau gamelan itu sendiri. Baik, baik. Berarti sudah ada fasilitas satu set gamelan seperti itu di sekolahan juga? Sudah ada kan. Wah, luar biasa. Padahal itu cukup mahal ya kalau untuk mengadakan satu set gamelan gitu. Tapi untuk dunia pendidikan dan untuk melestarikan budaya tidak ada yang namanya mahal gitu ya. Baik, untuk programnya apa saja Pak Mahfud untuk mendukung kegiatan seni tradisional utamanya Karawitan dan Mojopat ini? Untuk programnya di SDIT MTA Surakarta itu sendiri, kita ada beberapa cara atau program yang sekiranya itu dapat menyaring bakat anak itu sendiri. Contoh kayak karawitan itu kita fasilitasi dengan ekskul, ekstrakurikuler, salah satunya juga gamelan, kemudian ekstrakurikuler yang lain kayak olahraga atau seni yang lain pun kita juga fasilitasi hal tersebut sehingga anak bisa menyalurkan bakat mereka ke situ. Jadi kita juga mengajarkan ke anak untuk percaya diri di hadapan orang lain, percaya diri ke luar itu sendiri. Iya. Seperti itu. Baik, berarti ada program khusus ya untuk seni tradisional atau Karawitan dan Mojopat ini yang dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler gitu. Pelaksanaannya biasanya hari apa saja ini Pak Mahfud? Sementara paling seringnya itu di setiap hari Sabtu, tentu kan karena juga tidak ada pelajaran. Jadi di kita menaruh hari Sabtu supaya anak-anak nggak terlalu terbebani dengan pelajaran yang sebelumnya. Kalau di beberapa periode yang lalu, kurikulum itu kan ada yang namanya muatan lokal, muatan daerah gitu. Kalau kurikulum sekarang, apakah juga masih ada ini Pak Mahfud? Kalau muatan lokal sama muatan daerah mungkin sekarang beberapa sudah dihapus ya Pak ya. Tapi pakainya sekarang kan kayak bahasa Jawa itu sendiri biasa. Ya yang di kurikulum. Kemudian kalau kesenian nanti juga maksudnya di seni biasa atau di seni rupa pun juga. Baik, berarti memang sekarang untuk menambah porsi kenalnya para peserta didik dengan kebudayaan daerahnya dengan adanya ekstrakurikuler gitu ya. Nah, tentu minat dari peserta didik untuk generasi sekarang bagaimana dengan adanya ekstrakurikuler ini? Ya alhamdulillah lumayan ya Mas, setelah adanya kayak ekstrakurikuler baru. Jadi anak-anak tidak hanya juga mengenal ekskul yang biasanya kan olahraga, futsal atau sepak bola, sekarang ada yang mungkin bisa dikatakan unik juga, karawitan, apalagi buat anak-anak sekarang. Jadi biar potensinya ke depan ada. Baik, baik. Berarti memang sekarang ini ada daya tarik tersendiri ya di kalangan generasi muda dan mungkin ini menjadi salah satu jalan untuk mereka bisa lebih mendalami budaya daerah sekitarnya, budaya Jawa. Nah, kembali ke Pak Singgih ini. Ketika memberikan ilmu, bimbingan kepada generasinya Mas Nara gitu, generasi alfa dan lain sebagainya, apa ini tantangan untuk membina generasi ini? Ya, generasi ini kan bahasa ibunya mulai dilupakan. Iya. Nah, ini salah satu misi lain juga mengajarkan kembali bahasa ibu. Selain kita kenalkan gamelan, bagaimana unggah-ungguhnya, bagaimana aturan-aturan yang ada di gamelan. Di samping itu juga secara tidak langsung kita ngulinake dalam pelajaran itu kita kulinake untuk berbahasa Jawa. Misalnya Pak Singgih datang. Nah itu saya tidak Pak Singgih teko. Nah, misalnya kita ajarkan rawuh. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Ya ada rawuh. Oh kalau makan itu tidak hanya makan, tapi bahasa Jawa ada tingkat tuturnya. Ya dahar untuk orang tua, untuk kita ya maem atau nedo begitu. Nah, itu kita ajarkan sedikit demi sedikit. Ya. Samping itu yang pokok adalah ini adalah gamelan itu sebagai sarana untuk membangun budi pekerti. Misinya sebetulnya itu. Mengenalkan nilai-nilai Islam melalui gamelan sebetulnya itu.
Berarti soal karakter, soal akhlak Islam itu bisa diselipkan dengan metode gamelan ataupun kebudayaan Jawa ini. Iya, jelas. Ini adalah hanya sarana, ini adalah media saja. Yeah. Tapi intinya adalah itu, membangun akhlak, menanamkan nilai-nilai Islam, itu yang penting. Karena gamelan itu kan tidak instrumen individual. Yeah. Dia instrumen yang bareng-bareng menumbuhkan semangat kebersamaan, hidup berjamaah, kebersamaan. Mainnya juga bareng-bareng. Yeah. Nara ini juga, walaupun dia sudah misalnya sudah pinter, tapi dia tidak boleh meninggalkan temannya. Dia harus bareng-bareng, apal dewe terus dewe, ngendang, tidak memperhatikan bagaimana instrumen belakangnya. Yeah. Sampai itu juga toleransi, tidak boleh keras sendiri, dia harus ya memperhatikan yang lain, tidak boleh menonjol, tidak boleh egonya, nah, tidak boleh, itu bersama-sama. Dia juga harus siap dipimpin, ya teman-temannya misalnya yang ngendang nara, kemudian makmumnya teman-teman dia harus ikut, ya, sebagai imam dia juga harus tahu, oh makmum saya belum iramanya kalau cepat belum bisa, oh harus lambat dulu. Dia harus tahu itu. Ya, banyak nilai-nilai yang diajarkan di sini, utamanya nilai-nilai kebersamaan, kejujuran juga penting. Ini juga jujur. Tadi Nara sudah bagus menirukan. Jujur itu kan sama dengan apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang didengar itu sama, ya kan? Mo ya mo, tidak begitu. Nah, tapi mo ini kan juga ini belajar jujur. Banyak sekali nilai-nilai yang nanti perlu kita kupas. Iya, baik, berarti dengan sarana gamelan ini ternyata kita bisa selipkan karakter-karakter Islam di dalamnya. Gitu. Nah, setelah 1,5 tahun ini berjalan, Pak Mahfud, apakah dampaknya sudah terasa, utamanya bagi peserta didik yang karakternya sudah semakin membaik gitu di SDIT MTA Surakarta? Alhamdulillah sudah lumayan juga lewat gamelan kan dari budaya, apalagi budaya Jawa kan juga luas. Jadi ya alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang mulai kalau lewat tuh monggo Ustaz, udah ada beberapa yang kemudian salim gitu, termasuk salah satu Mas Naranya juga kalau ketemu satu langsung salim Ustaz gitu. Alhamdulillah. Dulu ada perbedaan sebelum kenal gamelan dan sesudah kenal gamelan? Ya mungkin kita juga juga ya mungkin ada beberapa yang mungkin belum. Setelah mungkin ada di gamelan dari ada Jawa juga sudah lumayan membaik dari karakter mereka. Apalagi kebudayaan Jawa ada unggah-ungguh penerapan tata bahasa yang berbeda-beda setiap person gitu ya, orang gitu ya. Itu juga akan membentuk pribadinya ketika menghadapi seseorang punya kemampuan ya berbicara unggah-ungguh yang berbeda juga gitu ya. Nah, kembali ke Mas Nara ini, saya sedikit pengen ngulik terkait dengan cara belajarnya Mas Nara, terkait dengan mempelajari tembang-tembang Jawa gitu ya. Sulit atau tidak ini Mas Nara? Ya, kalau ditekuni betul-betul niat gitu menjadi mudah. Oh, baik. Berarti sekarang sudah mudah ya mempelajari tembang-tembang. Dari berbagai tembang itu yang paling disukai Mas Nara tembang apa ini? Ya itu Kinanti Wantah itu. Kinanti Wantah gitu ya? Iya. Kenapa Mas? Ada alasan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Memang suka saja dengan tembang Kinanti. Nadanya. Oh, nadanya dengan suka. Dan kemarin pas lomba juga tembang ini yang digunakan gitu ya? Iya. Nah, ketika proses latihan yang 2 hari itu, pernah terpikirkan bakal juara tidak ini? Atau motivasinya yang penting saya ikut lomba saja gitu? Ya itu, yang penting saya ikut lomba saja, nggak kepikiran kalau juara. Yang penting perform semaksimal mungkin gitu ya Mas Nara ya. Nah, di bagian tembang Kinanti, tawakal luar biasa ini. Yang penting usaha dulu, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di tembang Kinanti ini bagian mana yang paling menantang Mas Nara? Yang paling menantang? Tidak ada. Oh, tidak ada. Mungkin nada apa yang paling sulit gitu? Paling sulit. Ya itu tadi yang arupa manungsa lan jin itu dulu sering salah terus itu. Salahnya
apa ya? Tidak pas dengan adanya? Kurang panjang malah jadi lanjin ini. Oh, lanjut. Kalau sekarang gimana itu nadanya? Coba. Panjang. Coba sekali lagi nih Mas Nat. Arupa manungsa lan jin. Panjang. Baik, sekarang sudah pas gitu ya Pak Singgih ya. Ya. Sebenarnya kurang tinggi ini, Oh, tidak kurang. sama dengan ini. Lancin. Nah ini kendalanya biasanya anak-anak ini harus ada ukuran biasanya. Ya, dia harus tahu bagaimana karakter dia, kemudian dia harus tahu bagaimana nada yang tinggi dia harus mencapai, nada rendah dia harus mencapai. Nah, mocopat itu tidak harus diiringi dengan gender sebetulnya. Yang penting ukuran nada dia, suara dia, ambitus suara dia sampai. Itu suara pas dia rendah juga kuat, tinggi juga tidak terlalu ya begitu. Baik, kita harus lihat terlebih dahulu ya, padahal obrolan kita seru. Nanti kita lanjutkan di segmen kedua. Dan untuk para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, silahkan kami tunggu jika Anda ingin berinteraksi. Bisa melalui line telepon 02716793000 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Salat iku kuncine swarga. Mula aja nganti dilalekno. Sabab iku perintahe sing kuwasa. Ayo dilakoni kanthi sampurna. Isak subuh dhuwur asar lan magrib pancen iku diarani salat wajib. Ayo dilakoni kanthi sing tertib. Amri slamet besok ana alam gaib. Syukur bagian gelem sholat jamaah. Ganjarane mesti turah-turah. Mula wong urip ayo padha istiqomah. Insyaallah matine husnul khotimah. Baik, luar biasa ini pemirsa, kita sudah disuguhi kembali ya tembang Jawa dari Mas Nara dan Pak Singgih selaku pembinanya. Tadi masih dalam tembang Kinanti ya Ustaz ya? Oh, bukan, ini tembang sholat namanya. Oh, tembang sholat gitu ya. Nah, tadi yang buat siapa Mas liriknya? Yang buat Iya. Itu sudah ada. Oh, sudah ada. Berarti tinggal dari Jawa Timur. Berarti tinggal melakukan gitu ya. Tadi kan ada warna yang berbeda itu dan juga ada wayang yang dipakai itu. Tadi karakter siapa Mas Wara? Bagong sama Petruk. Bagong dan Petro gitu ya. Paling berat ketika menggunakan karakter siapa tadi? Petruk. Panjang Gitu ya. Ada pasti kan harus berubah warnanya dari Bagong ke Petro ini ya. Sulit nggak Mas Nara? agak sulit. Agak sulit ya. Latihan berapa lama sehingga bisa pindah-pindah karakter suara tadi? 3 bulan ya. 3 bulan gitu ya. Dengan siapa ini latihannya? Dengan sendiri. Oh, sendiri? Lihat apa ini untuk belajarnya? Lihat wayang di YouTube Bagong itu. Terus menirukan. Oh, menirukan. Memang suka dengan kebudayaan Jawa sejak lama ini ya Mas Nara. Akhirnya tontonannya pun juga tontonan terkait dengan tembang Jawa gitu ya. Nah sebenarnya Mas Nara, yang mengenalkan Mas Nara dengan wayang, dengan tembang Jawa ini siapa? Bapak. Soalnya bapak itu kan juga suka dalang, sama di rumah juga ada wayang juga. Akhirnya Mas Nara
terjunkan juga Iya, ini dengan suka. alhamdulillah gitu ya. Nah, ke Pak Singgih ini ya, dengan Mas Nara yang sudah punya bekal dan kecintaan dengan dunia Jawa ini. Nah, kesulitannya apa ketika membimbing Mas Nara? Ya, kalau Mas Nara itu tidak ada kesulitan sebetulnya. Ya. Kesulitannya agak ngeyel sedikit. Tapi alhamdulillah 4 tahun sudah. Kalau dulu kan yak-yakan, nyak. Nah, tapi dengan karawita, dengan belajar gamelan kan dia otomatis ya terapinya itu ya duduk. Nah, belajar gamelan otomatis dia harus tahu unggah-ungguh, harus tahu sopan santun. Kalau nabuh gamelan tidak mungkin berdiri, dia harus duduk, dia harus ngerem emosinya, dia harus mengendalikan sakarepe dhewe. Nah itu yang alhamdulillah saya yang dikendalikan ini, lisannya juga calcul karena itu kan yang alhamdulillah sedikit banyak sudah ada terapi gitu kan. Baik, merasa bangga dan senang tidak adanya Mas Nara ini yang suka dengan kebudayaan? Ya, alhamdulillah jelas. Ya, ini patut disyukuri karena ini kan titipan Allah. Suara dari Allah, termasuk kita senang dengan sesuatu yang indah, ini kan fitrah sebetulnya. Tidak hanya indah-indah berupa senang bunga, tapi juga senang dengan gamelan. Suara gamelan ini kan unik. Ya, maka kita kenalkan pada anak sedini mungkin. Dan alhamdulillah nyantol di Nara, dan kepekaannya laras juga alhamdulillah sudah. Nah, lumayan. Ketika Pak Singgih mengajar di kalangan anak-anak, ini ada metode khusus tidak yang diterapkan sehingga anak-anak itu lebih mudah memahami tembang Jawa dan karawitan gitu? Iya tentu. Ya pertama kita harus tahu dunianya anak, dunia yang suka bermain, suka lari ke sana kemari. Nah kita harus tahu. Maka kita harus jadi orang yang menarik sebetulnya. Ya maka kadang-kadang terapinya kita main dulu, kita main satu instrumen. Nah, anak-anak generasi sekarang kan itu merasa asing. Main gendang, main gender, main itu kan. Nah kita main, nanti lama-lama kan tertarik. Nah teman-teman ini juga sama, main cepat. Oh ternyata bisa cepat gitu ya Pak ya. Ternyata bisa begini. Oh kok bisa kendangnya begitu. Nah lambat laun, ya ketertarikan itu bisa dikondisikan, bisa ditumbuhkan. Ya. Apalagi sekolah sudah terbuka untuk bagi anak-anak yang mempunyai ketertarikan di sana sudah diberi izin, alhamdulillah disambut baik dan alhamdulillah juga prestasinya luar biasa dan terutama ini tidak mudah-mudah pamit, tidak mudah-mudah izin. Sabtu kan biasanya hari libur. Nah ini alhamdulillah masih solid, tidak mudah-mudah. Wah, saya Pak piknik, masih cinta. Baik, ke Pak Mahfud ini. Dengan adanya ekstrakurikuler, gamelan, karawitan gitu. Ada penolakan tidak dari wali siswa ataupun ya orang di lingkup sekolahan gitu? Ya alhamdulillah sejauh ini belum ada ya Pak. Atau ya, semoga tidak ada. Jadi ya gitu, semoga kedepannya tidak ada. Berarti memang semua unit baik dari guru, karyawan dan wali siswa itu semua mendukung adanya ekstrakurikuler gini ya. Alhamdulillah mendukung. Kan kadang ada persepsi ya bahwasanya kebudayaan Jawa itu sulit untuk kita masuki lini-lini dakwahnya. Tapi ternyata Pak Singgih dan SDIT MTA Surakarta sudah membuktikan ternyata kita bisa berdakwah melalui media budaya Jawa, salah satunya karawitan dan gamelan ini gitu. Nah, selain adanya ekstrakurikuler dan yang akhirnya membahasakan prestasi seperti Mas Nara di bidang karawitan dan gamelan, apa saja yang sudah diraih prestasinya oleh SDIT MTA Surakarta ini, Pak Maf? Ya alhamdulillah kemarin ya Pak, hari bulan waktu ke Taman Budaya Jawa Tengah itu. Oh iya. Tampilan dalang cilik. Ikut temu dalang bocah Nusantara. Iya. Pentas di Taman Budaya Jawa Tengah.
Iya. Event nasional, Iya. SDIT, MTA Surakarta juga ikut tampil di sana. Mas Nara ini juga ikut. Dia bisa tahu dalang-dalang bocah se-Nusantara. Oke. Ya, pelaksanaannya kapan itu? Bulan Juli ya. Juli pertengahan. Baik, berarti sudah ketemu dengan teman-teman nasional gitu ya. Dan ternyata karawitan dan gamelan dari SDIT MTA Surakarta sudah terkenal di Nusantara gitu juga. Nah, Pak Mahfud, kan tentu ada orang tua yang juga mengharapkan putra-putrinya ini bisa mengenal budayanya sendiri, budaya Jawa. Nah, lantas ketika ingin mendaftarkan putra-putrinya di SDIT MTA Surakarta, apakah saat ini sudah terbuka ini ya? Untuk pendaftaran SD, sekarang masih dibuka karena target di SDIT MTA Surakarta itu kan 3 kelas. Alhamdulillah sekarang sudah terpenuhi 2 kelas. Iya. Jadi kita itu nunggu kuota terpenuhi dari pihak sekolah. Iya. Jadi masih ada kesempatan untuk orang tua di luar sana yang mau mendaftar anaknya ke SDIT MTA Surakarta masih bisa. Ada persyaratan khusus tidak ketika ingin mendaftarkan putra-putrinya di SDIT MTA Surakarta? Kalau persyaratan khusus mungkin kayak sudah bisa baca Iqra atau Al-Quran itu salah satu syaratnya seperti itu. Administratif yang diperlukan? Administratif apa nih Pak? Ijazah sudah diperlukan atau belum ini? Kalau ijazah sudah kayak. Jika sudah memiliki nanti bisa disertakan gitu ya. Nah, ini bisa nanti datang langsung ke SDIT MTA Surakarta untuk mendaftarkan putra-putrinya karena ternyata sudah 2 kelas terpenuhi ya. Dan nanti jika ada tambahan lagi insya Allah bisa diupayakan untuk kelas berikutnya. Baik, ke Mas Nara. Ini cita-cita ke depan Mas Nara ini ingin menjadi seorang apa ini? Menjadi polisi. Oh, polisi. Nggak mau berkecimpung di dunia kesenian Jawa? Polisi yang bisa dalang juga. Wah, kayak luar biasa. bapak. Bapak juga abdi negara? Iya. Polisi juga? Iya. Beliau juga bisa mendalang gitu? Iya. Baik, rencananya Mas Nara juga ingin mengikuti jejak beliau gitu ya. Nah, ketika Mas Nara ini kenal dengan budaya Jawa, nah nilai-nilai Islam yang paling merasuk di hati Mas Nara apa ya? Ketika nembang Jawa. Apa ya? Selalu diingatkan sholat seperti tembang tadi? Oh iya, itu tadi. Yang sholat itu kuncinya swarga. Itu membekas di hati Mas Nara gitu ya. Ya. Akhirnya ketika akan sholat ataupun ada rasa males sholat gitu ya, lalu teringat gitu ya. Baik, luar biasa gitu. Kalau dari Pak Singgi, harapannya bagi peserta didik di SDIT MTA Surakarta, utamanya di bidang kebudayaan ini apa? Bekal gamelan ini sebetulnya tidak mengarah harus jadi seorang seniman, harus menjadi seorang dalang, harus menjadi pengerawit, tidak sebetulnya. Jadilah apapun, jadilah polisi, jadilah poluan, jadilah apapun, nilai-nilai yang ada di gamelan itu harus terbawa. Harapannya seperti itu, seperti taat pada aturan, dia harus disiplin, seperti dikenalkan nilai-nilai taat pada aturan. Oh, ini tempatnya kempul, instrumen kempul, jangan dikenongi, jangan ditempati kenong. Nah, seperti itu. Nilai-nilai itu harus dibawa. Kemudian dikenalkan jujur, larasnya harus benar, harus sama dengan apa yang ada di hati, yang didengar, kemudian yang kita keluarkan harus sama. Itu. Kemudian selain itu lirik-lirik ya yang ada di Mocopat, nasihat-nasihat itu, as-sholatu miftahul jannah, sebenarnya kan itu. Tapi kita besut supaya kebenaran itu merasuk indah dalam hati anak-anak. Tidak terasa, oh sudah lambat laun ternyata bisa gitu. Jadi jadilah apapun tapi tadi bisa menempatkan diri, bisa membawa diri. Oh saya itu di mana, atau oh, saya itu dengan siapa toh itu. Misalnya diajari dengan tata bahasa tadi, Bapak itu mangan opo nedo opo dahar. Nah, seperti itu juga diajarkan. Jadi anak-anak bisa tahu sopan santun, unggah ungguh,
tidak melupakan identitasnya. Intinya begitu. Ya, baik. Kalau dari Mas Nara ada pesan enggak untuk teman-teman generasi Mas Nara? Ya, tetap semangat, jangan putus asa, dan pastinya jangan lupa sholat 5 waktu. Baik, luar biasa ini pesannya. Kalau dari Pak Mahfud mungkin ada pesan dan harapan untuk para pemirsa, silahkan. Oke, alhamdulillah untuk pesannya mungkin seperti tadi ya, jangan lupa sholat, apalagi kita sebagai orang Islam kan juga harus memperlihatkan akhlak kita, karena orang lain itu bukan melihat dari sholat kita, tapi orang lain itu melihat dari akhlak kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita melakukan kebaikan pada orang tersebut, karena itu yang kita lihat, itu yang dilihat dari persepsi orang lain itu sendiri. Jadi akhlak kita sebagai sarana dakwah kepada masyarakat umum. Ya. Baik, terima kasih Pak Singgih, Mas Nara, dan Pak Mahfud sudah memberikan informasinya di kesempatan sore hari ini. Sukses selalu untuk SDIT MTA Surakarta ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita dalam acara edukasi hari ini tentang salah satu kegiatan kesenian ya yang diterapkan di SDIT MTA Surakarta. Ternyata bukan hanya soal kita membudayakan tradisi, tapi kita juga bisa menanamkan nilai-nilai Islam dari kebudayaan tersebut. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan inspirasi dalam pembicaraan kita hari ini. Saya Wahid Arifudin, mewakili rekan kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.